membahas problem framing gitu ya. Bagaimana kita memframe masalahnya. Jadi dari data menjadi problem statement dan kriteria desain. Jadi ini ada 3 ya. Ini ya. Ini lagi nih susah nih. Selalu nggak ketemu nih ya. Ya, artinya ini ya dari data ini yang saya klik. Hmm, Gimana caranya nih? Menghilangkan. eh, ini kayaknya ya. Ah, jadi dari data ini ya, dari data kan kita sudah mengumpulkan data nih dari matriks persoalan yang kita kumpulkan dari 6 skala matrik itu, matrik 4 skala itu. Kemudian minggu lalu kita juga mengumpulkan data dari site. Nah, sekarang kita harus membuat problem framing. Kita harus frame datanya. Jadi kadang-kadang setelah mengumpulkan data kita menganggap tugas sudah selesai. Kita lupa bahwa kita harus temukan di mana masalahnya. Jadi dari data itu harus kita analisis, harus kita uh, lihat masalahnya apa. Lalu dari masalah itu barulah kita bisa menawarkan desain apa yang akan kita ajukan gitu ya untuk menyelesaikan masalah yang dikandung oleh data ini. Jadi ini kira-kira ininya alirannya dari data framing ke desain gitu ya. Nah, jadi hari ini kita mau memahami posisi problem framing gitu ya. Jadi kita berharap bahwa kalian bisa mengetahui. Jadi dia kalau balik ke yang tadi, jadi dia ada di antara data dan desain. Nah, di sini ya di bagian problem framing. Kemudian yang kedua, membedakan yang mana data, yang mana gejala, yang mana akar masalah. Nah, akar masalah ini yang harus kita selesaikan. Nah, sama dengan di dokter gitu ya. Datanya adalah panasnya tinggi gitu ya, data itu ya. Panasnya 39 derajat itu adalah data. Gejalanya badannya menggigil. Jadi jangan langsung selesaikan badan menggigilnya, tapi cari apa akar masalahnya. Apakah infeksi, apakah radang tenggorokan. Nah, kalau kita tahu akar masalahnya, maka kita akan mudah menyusun problem statement. Nih ya, yang berikutnya. Berarti masalahnya ada di tenggorokan. Saya harus kasih amoksisilin gitu misalnya ya, yang dosisnya cukup untuk 5 hari karena ini masalah uh, antibiotik. Nah, jadi kita bisa menyusun problem statementnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan kriteria antibiotik ini harus diminum 3 kali sehari selama 5 hari. Nah, itu dia kriterianya. Belum dilaksanakan. Nah, belum kita membuat desain, baru kriterianya saja yang ada tulisan ya 3 kali 1 gitu ya. Nah, itu namanya kriteria. Kriteria minumnya harus 3 kali 1. Setelah dilaksanakan, nah itu baru mendesain. Setelah dia sembuh, desainnya jadi gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi kita harus bisa memahami ini dulu, posisi problem framingnya ada di mana. Jadi kita bisa membedakan yang mana data, angka di termometer tinggi, gejalanya adalah kepalanya saat dipegang panas, itu gejalanya ya, badannya menggigil, kemudian akar masalahnya ada di radang tenggorokan gitu ya. Nah ini data ini dan gejala ini mudah kita lihat, bisa diobservasi. Akar masalah ini harus kita cari ya. Akar masalah ini harus kita analisis, baru kita ketemu. Yang dua ini bisa hanya dari observasi saja bisa. Misalnya ya, data matahari siang terik gitu misalnya. Ini nanti akan banyak ada kalimat itu di contoh-contohnya gitu ya. Gejalanya kulit terasa panas. Akar masalahnya apa? Tidak ada tempat untuk berteduh, itu akar masalahnya gitu ya. Kalau ada tempat berteduh mungkin kulit kita nggak akan kepanasan gitu ya. Nah, jadi ini ya ada empat apa namanya? 4 capaian pembelajaran, 4 hal yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 40 menit gitu ya. Nah, berikutnya. Nah, posisinya ini ya, pertemuan 6 kita ada di sini. Jadi yang pertemuan awal 1-2 kan pengantar yang ada teori-teori banyak tuh. Kemudian 3 sampai 5 yang sudah kita lihat adalah isu dan konteks sampai site minggu lalu ya. Isunya yang lintas skala itu dan konteks site-nya. Nah, sekarang ini kita akan belajar bagaimana kita memframe come on. Memframe masalahnya gitu ya. Nah, ya. Nah, nanti minggu depan kita akan buat lagi yang bagian 4 kita akan lanjutkan dengan mungkin akan ada programming. Lalu yang bagian kelima jadi sebenarnya kuliahnya ada sebenarnya ada 6 bagian dia menyederhanakan.
jadi 5. Saya menyederhanakannya jadi 5. Nanti akan ada lagi nih ya. Kita akan belajar soal program, konsep, juga ada tema. Bagaimana memposisikan konsep dengan tema gitu ya, nanti kita akan coba lihat. Bagaimana mengembangkan alternatif, bagaimana menguji alternatif gitu ya, dan bagaimana kita menerjemahkannya menjadi desain final. Nah, pertemuan 6 ini adalah titik baliknya dari kita sudah punya data yang kita kumpulkan, anggaplah sampai minggu lalu kita punya data set. Nah, sekarang kita lihat, kita rumuskan menuju posisi desain yang bisa kita uji gitu ya. Nah, ini ada 4 hal kenapa problem framing ini penting gitu ya. Karena menentukan 4 hal pokok ini. Nah, pertama kita bisa menentukan fokus masalah utamanya apa gitu ya. Jadi bukan hanya gejala tapi masalah gitu ya. Nah, nanti yang kedua kita akan menjaga arah desain kita. Desain kita fokus menyelesaikan masalah itu. Fokus menyelesaikan radang tenggorokannya gitu ya. Bukan hanya menyelesaikan gejala demamnya aja dengan mengompres. Enggak gitu ya. Jadi kita akan jaga arah desainnya adalah fokusnya di situ. Kemudian kalau ada beberapa alternatif obat, kita bisa mengevaluasi kalau obat ini apa efek sampingnya, kalau obat ini apa efek sampingnya, ini apa bagusnya, ini apa kekurangannya gitu ya. Jadi kita akan membuat evaluasi terhadap alternatif-alternatif yang tersedia gitu ya. Karena ketika kita ingin fokus arah desain menyelesaikan sakit tenggorokannya, ada beberapa. Apakah harus pakai loloh? Apakah harus banyak minum? Atau apakah harus pakai antibiotik? Apakah harus banyak minum vitamin C? Ataukah apa gitu. Jadi ada beberapa. Jadi kita bisa evaluasi. Yang terakhir ini adalah membatasi ruang eksplorasi. Maksudnya bukan membatasi kreativitas, tetapi kalau eksplorasi kita terlalu banyak, kita akan kebingungan. Nah, ini yang saya sering sekali mengingatkan, jangan ish, jangan buru-buru melihat Pinterest. Nanti kalian akan kebingungan di situ. Kalian belum punya arah fokusnya apa, arah desainnya kemana, kriteria evaluasinya seperti apa. Kalian sudah melihat Pinterest. Nah, itu jadi masalah di situ gitu ya. Belum apa-apa kita sudah melihat Pinterest. Akhirnya kita akan tersesat. Nah, ini yang harus kita hindari. Kalau kita bekerja tanpa problem framing, kita akan jatuh ke dalam dua titik ekstrim. Yang pertama, terlalu banyak alternatif tetapi tidak bisa memilih gitu ya. Atau ekstrim yang kedua adalah terlalu cepat memilih. Saya mau bentuk ini, lalu semua data kita arahkan, kita paksa untuk mendukung bentuk itu. Udah, saya pokoknya mau bentuknya atap limasan. Lalu kita datanya yang sudah kita kumpulkan, kita pilih mana yang mendukung supaya keputusan kita membentuk atap limasan misalnya. Jadi kita paksa gitu ya. Atau kita punya banyak sekali alternatif. Alternatifnya green roof, atapnya miring ke arah satu sisi, atapnya jadi terlalu banyak gitu ya. Nah, kalau kita tahu apa masalahnya, apa frame-nya gitu ya, problem framing-nya ini akan membantu desain kita tetap terbuka, kita punya alternatif, tetapi juga tidak terlalu liar, gitu ya, tidak terlalu tersesat di Pinterest gitu ya. Sering sekali itu yang terjadi sama anak mahasiswa. Hari ini dia bawa, Pak ini mood board saya Pak, minggu depan beda lagi mood board-nya, padahal dia belum tahu masalahnya apa. Jadi mood board itu adalah harus lahir dari masalah gitu. Jangan bukan selera. Ya, mood board itu lahir dari masalahnya apa, framing masalahnya apa. Nah, data ini ya, ini yang tadi ya. Data itu tidak sama dengan masalah. Data itu netral. Masalah itu dia sudah kita recoki dengan interpretasi kita atas data itu gitu ya. Nah, ini yang sering sekali kita kumpulkan ya, data peta. Kita pasti nih mengumpulkan ya. Kita pasti punya foto-foto bukti site, foto bukti aktivitas dan seterusnya. Kita punya catatan lapangan misalnya ya. Kita punya hasil wawancara gitu misalnya ya, tentang kebutuhannya apa, misalnya membuat apa ya kemarin ya, membuat playgroup, kita punya wawancara dengan kepala sekolahnya. Ada banyak sekali data gitu ya. Kita punya matriks isu kita buat 2 minggu yang kita buat 2 minggu lalu. Kita buat matriksnya gitu ya, yang 4 ke samping, 6 ke bawah. Kita buatkan matriksnya apa saja isunya. Tetapi yang sering hilang, apa prioritas daripada desain? Apa yang harus kita prioritaskan? Nah, ini harus kita lihat lagi di sini gitu ya. Apa relasi sebab akibat yang utama? Kalau saya rancang pintu masuknya terlalu tinggi misalnya apa sebab akibatnya? Kalau terlalu banyak jendela apa yang terjadi gitu ya? Siapa yang terdampak? Lalu intervensi apa yang mau kita buat misalnya gitu ya. Akibatnya kalau kita tidak punya ini,
maka desain kita menjadi tanpa kompas gitu ya, tidak punya arah tadi, yang tersesat di Pinterest atau terlalu cepat mengambil keputusan. Yang ini ya, bentuk yang dikunci terlalu cepat. Argumentasi kita jadi lemah. Kenapa menggunakan jendela lengkung? Jadi kita nggak punya argumen jadinya ya. Nah, di sini misalnya padahal ada catatan lapangan bahwa tidak boleh ada ujung yang bersudut. Nah, maka di sini kita buatkan kriterianya. Semua permukaan yang memiliki sudut dibuat lengkung. Nah, maka di sini kita bisa membangun argumen untuk menghindari supaya anak-anak kecil tidak terkena sudut yang runcing, maka semua benda atau semua objek interior didesain tidak memiliki sudut. Misal, ya. Jadi kita punya argumen yang kuat. Kenapa ininya jendelanya dibuat lengkung? Ya Pak, suka-suka saya aja Pak, kok kayaknya bagus. Nah, itu yang disebut sebagai argumen lemah, gitu ya. Nah, kalau argumennya kuat, nah dosennya kan percaya juga, kalian juga percaya diri gitu ya membuat itu, membuat desain. Karena kita punya argumen yang kuat. Kalau kalian bimbingan sama saya ngomongnya lain. Misalnya ngasih saran lain, Bu Tania ngasih saran lain. Nanti Pak Gusdep ngasih saran lain, nanti Bu Siska ngasih saran lain. Sepanjang kalian punya argumen, itu yang paling penting. Bukan apa kata Pak Manggi, bukan apa kata Pak Gusdep, tapi argumen kalian yang akan kami uji. Nggak masalah gitu ya. Eh, Arsitek itu harus mempunyai argumen kenapa dia membuat begitu gitu ya. Orang mungkin nggak suka, nggak apa-apa gitu. Itu kan selera gitu. Tapi kalau kita punya argumen bahwa ada persoalan yang ingin kita selesaikan, nah itu penting gitu ya. Ya, saya sering ditanya, gedung G2 kenapa pakai lantai warna hitam gitu ya. Apa argumennya? Saya bilang, saya mau jendelanya besar supaya mahasiswa bisa lihat lingkungan sekitar. Kalau jendelanya besar, risikonya adalah silau karena sinar matahari akan masuk over ke dalam ruangan. Kalau saya pakai lantainya putih, akan susah sekali mengontrol silau di dalam ruangan. Nah, karena itu saya menggunakan lantainya berwarna hitam gitu. Bahkan keputusan warna lantai pun kita punya argumen gitu. Ya, yang datangnya dari apa? Dari masalah gitu ya. Nah, karena ruangan studio kita semua menghadap barat. Kalau sore hari jendela mataharinya masuk lewat jendela meskipun sudah disaring pakai pohon bongkot di situ pasti masih ada. Nah, kalau bayangkan kalau lantainya putih, nah maka kita akan kesulitan belajar. Nah, argumen-argumen semacam itu yang kita butuhkan. Bukan soal selera karena saya suka warna hitam, Pak gitu ya. Wah, sekolah kan harusnya putih. Dulu enggak, ini masalahnya beda, bukan harusnya gitu ya. Tapi ada argumen yang kita perjuangkan. Saat orang yang tanya, "Oh, kalau gitu kan tinggal jendelanya atau dindingnya ditembok aja." Nah, justru itu saya nggak mau dindingnya ditembok karena saya mau mahasiswa tetap terhubung sama lingkungan sekitar. Saya mau melatih kepekaan mereka terhadap desain yang ada di sekitarnya, terhadap permukiman. Jadi semuanya dapat gitu. Nah, itu yang disebut sebagai argumen yang datang dari ini, dari dari data yang sudah kita kumpulkan gitu ya. Nah, sehingga kita tidak akan mengalami kesulitan memilih alternatif ya. Alternatifnya hitam, abu-abu, dua. Nggak ada keramik warna hijau, keramik warna apa, nggak ada gitu ya. Jadi karena sudah pasti bahwa saya mau menghindari karena cahaya mataharinya masuknya banyak, saya mau menghindari supaya orang tidak silau, maka alternatifnya adalah abu-abu atau hitam. Yang saya putuskan ya udah pakai hitam sama abu-abu, pakai aja dua-duanya gitu. Makanya ada beberapa yang keramiknya berwarna abu-abu misalnya ya. Nah, itu sehingga kalau kita punya data kita cukup tajam, lalu kita bisa membacanya dengan baik, kita bisa membangun ini. Kita bisa membangun arah desain, kita tidak akan mengunci bentuk terlalu cepat gitu ya. Kita bisa membangun argumen yang kuat dan kita tidak akan kesulitan memilih alternatif penyelesaian. Nah, ini ya yang bawah nih seringkali mahasiswa merasa sudah punya masalah padahal dia baru punya data aja gitu ya. Masalahnya apa? Loh, ini baru data gitu. Beda, data sama masalah itu dua hal yang berbeda. Nah, disitulah yang saya di Stupa 5 nanti ya kalau kalian ketemu saya minta kalian buatkan SWOT-nya dulu gitu. Kalian pikirin dulu yang baik datanya. Matahari, kekuatannya apa? Kelemahannya apa? Kesempatannya apa? Tantangannya apa gitu ya. Site yang ada di sudut ya. Jadi kita buatkan petanya, kita buatkan kriterianya. Jadi kriteria di kiri soal fisik misalnya. Kriteria di kiri soal tanaman, kriteria soal pengguna gitu. Jadi kita buatkan kriterianya baru kita hitung SWOT-nya gitu ya. Jangan membuat SWOT yang isinya beda-beda. Di strength dibuat ekonomi masyarakat kuat,
Di weakness dibuat mataharinya terlalu terik. Nah, dua hal yang tidak nyambung gitu ya. Kalau bahasa ekonomi, S-nya tentang ekonomi, W-nya tentang ekonomi, O-nya tentang ekonomi, T-nya juga tentang ekonomi. Kalau ngomongin luasan site, maka strength tentang luas, weakness-nya tentang luas, opportunity-nya tentang luas, threat-nya juga tentang luas gitu ya. Jadi jangan dicampur adukkan. Balik ke sini, jadi data itu belum selesai. Mengumpulkan data itu belum selesai. Setelah data ada interpretasi yang menyebabkan kita punya masalah. Nah, setelah kita lihat SWOT-nya, oh ini dia masalahnya, akan terlihat petanya gitu ya. Nah, nanti kayaknya saya ada naruh satu contoh. Nah, ini nanti akan ada contohnya ya. Jadi dari data, kita punya data, site-nya ukuran 10 kali 20, letaknya di tikungan, jalan di depannya ramai, posisinya menghadap utara. Nah, itu adalah data. Problem statement-nya apa lalu gitu ya. Nah, lalu dari situ kita akan membangun constraint dan kriteria desain ya. Constraint ini adalah batasan desain, kemudian ini kriterianya. Nah, ini secara sederhana ya. Jadi secara sederhana problem framing itu adalah proses ini ya, mengubah data menjadi problem statement, menjadi constraint, menjadi kriteria. Jadi proses ini yang problem framing ya. Jadi dari data kita rubah menjadi problem statement, kita rubah menjadi constraint, lalu kita rubah menjadi kriteria. Kriteria inilah yang akan menjadi panduan kita di dalam merancang. Ya, nanti ada contohnya ya. Sayangnya baru sedikit saya ngasih contoh, harusnya lebih banyak lagi karena saya berpikir kita akan ketemu offline, saya bisa kasih contoh. Nah, problem statement menjawab apa persoalannya. Nah, di sini ya, di sini apa persoalannya kita lihat di sini gitu ya. Jadi kita lihat Indo double nih menjawab apa persoalannya kan. Ini menjawab apa persoalannya, ini menjawab apa persoalannya. Nah, constraint menjawab batasan apa yang harus kita perhatikan, batasannya ya. Constraint ini ya. Ini harusnya bagi 4 nih. Tadi saya nggak sempat tadi cepat-cepatan bikinnya. Untung dirapiin lagi sama Bu Tania jadi keren slide-nya. Kemudian kriteria menjawab bagaimana kita akan menilai bahwa desain kita berhasil. Kriteria ketinggian tembok harus 1,5 meter itu kriteria gitu ya. Constraint batasannya apa? Batasannya adalah kita tidak bisa membuka seluruh halaman depan menghadap ke arah jalan. Nah, karena itu adalah constraint-nya, karena jalan di depannya ramai, gitu ya. Constraint-nya adalah bagian depan harus kita bangun tembok, itu adalah constraint. Kemudian kriterianya tinggi tembok adalah antara 1 sampai 1,5 meter. Itu adalah kriterianya itu ya. Nah, jadi dari data ini bisa kita jadikan sebagai informasi sehingga menjadi problem statement, kita terjemahkan menjadi constraint dan nanti menjadi kriteria desain. Jadi problem framing ini kita belum mendesain, kita baru sampai menghasilkan kriteria. Jadi yang paling penting adalah framing ini bukan menutup kreativitas gitu ya. Seringkali dianggap, wah ini kan jadi terbatas kreativitas kita harusnya lebih bebas. Enggak gitu ya. Framing justru memberi kita struktur agar kreativitas tidak mengambang dan kita bisa uji gitu ya. Setelah kita punya problem framing, setelah kita punya problem statement bahwa halaman depan tidak boleh terlihat dari luar, itu adalah problem statement gitu ya. Lalu kita buatkan constraint, constraint-nya adalah kita akan membangun dinding. Nah, dinding ini kita buatkan kriteria. Kriteria ketinggian dinding adalah ini sampai ini. Jadi bisa kita uji, apakah sudah memenuhi kriterianya, apakah constraint-nya tercapai, apakah problemnya supaya aktivitas di dalam tidak terlihat tercapai, bisa kita uji. Ini ya, bisa kita uji supaya dia teruji gitu ya. Nah, ini dia ya. Jadi dia bukan menutup tetapi memberi arah bagi kreativitas nih ya. Mudah-mudahan saya ada sempat buat contohnya. Malah saya buatin landasan teoritis. Ini kesukaan saya nih, bermain-main sama teori. Selalu pingin, wah teori ada teori nggak ya yang melatar belakangi. Ini buku yang selalu kita pakai gitu ya. Ada Lawson, Son, dan Cross gitu ya. Cross ini Nigel Cross gitu ya. Nah ini pijakan, ini kalian baca nanti ya. Ini sebenarnya buat saya karena saya sambil belajar juga pada saat membuat slide. Nah, jadi struktur problem statement-nya kita mulai dari konteks. Konteks ini adalah situasi faktual. Lokasinya di mana,
penggunanya siapa, kondisi penting apa yang ada di lapangan gitu ya. Nah, ini adalah konteksnya gitu ya. Konteksnya, lokasinya tadi ya ada di pertigaan. Penggunanya adalah anak-anak PAUD. Kondisi pentingnya anak-anak itu harus kita jaga keselamatannya. Nah, gap apa yang belum ada, apa yang tidak bekerja, apa yang bermasalah. Karena kondisinya di pertigaan, maka ada kemungkinan bahaya dari lalu lintas. Nah, itu adalah gapnya gitu ya. Maka akan ada kemungkinan jalanan sangat ramai akan mengganggu situasi ruang kelas dan seterusnya gitu ya. Dampaknya apa? Nah, dampaknya bisa mengganggu keselamatan misalnya ya bagi pengguna nih ya. Bisa mengganggu operasional sekolah karena bisingnya terlalu tinggi, bisa mengganggu kualitas ruang misalnya ya. Jadi dampaknya, jadi ada konteks, gap-nya, dampaknya, lalu tujuan desanya kita rumuskan dari dampak ini. Maka saya akan menjaga keselamatan anak-anak, gitu misalnya ya tujuan desanya. Tujuan desanya adalah menjaga agar semua anak bisa selamat, menjaga agar ruang kelas tidak terlalu bising, menjaga agar ruang kelas menjadi apa gitu ya. Jadi itu disebut sebagai tujuan desanya. Nah, ini ya. Jadi ini strukturnya, kita pakai 4 struktur: konteksnya, gap-nya, dampaknya, tujuan desainnya. Sebenarnya ini kalian bisa buatkan matriks. Masalahnya, kalau kita buatkan terlalu rigid, ntar kalian mengikuti semuanya. Saya lebih suka kalian mengenalkan cara berpikir kepada kalian, cara memikirkan. Nanti bentuk matriksnya seperti apa, saya selalu bebaskan mahasiswa untuk membuatnya. Gitu ya. Nah, nanti dicoba-coba di studio untuk berlatih menggunakan cara berpikir ini. Kebetulan kan studionya Bu Tania ya, kalau nggak salah ya kalian ya. Nah, nanti bisa dipakai di situ gitu ya. Dipakai untuk diskusi pada saat bimbingan gitu ya, bisa dipakai caranya ini ya. Jadi dari konteks, gap-nya apa, masalahnya apa, dampak dari masalah itu apa, lalu kita buatkan tujuan desainnya. Nah, ini dia ya, konteksnya menjelaskan situasi-situasi. Jadi gap menunjukkan apa yang kurang atau tidak bekerja di sini ya. Dampak menjelaskan apa akibatnya, akibat dari adanya gap ini. Tujuan memberi arah intervensi, intervensi apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, jadi kita akan struktur ini akan memaksa kita menulis masalah sebagai sebuah argumen. Jadi tidak ada lagi pernyataan yang ya karena saya suka gitu, nggak ada lagi yang kayak begitu. Kenapa pintunya dibuat di sisi yang pendek misalnya ya. Nah, jadi kita bisa membuat argumen, oh di sisi terpanjangnya kecepatan lalu lintasnya lebih tinggi. Dan kalau kita buat di situ ada dua kemungkinannya. Lalu lintas jadi terganggu atau keselamatan anak menjadi taruhannya. Nah, itu argumen kalian. Sehingga saya menaruhnya di sisi yang lebih pendek. Itu argumennya. Jadi membuat argumen ini penting banget gitu ya. Jadi kemampuan membangun argumen ini akan sangat berguna saat kalian merumuskan tujuan desain ini gitu ya. Jadi ini akan memberi sebagai ini ya, membangun argumen gitu ya. Jadi kalau di sini mungkin lebih banyak pakai matahari. Jadi bukan sekedar tapaknya panas. Double-double nih, Tan. Panas-panas. Nanti dirapiin ya. Tetapi yang kita jelaskan adalah panasnya di mana. Kenapa itu kenapa panas itu jadi masalah? Jadi kenapa itunya double juga nih, kenapa itu masalah. Siapa yang terdampak oleh panas itu? Arah desain apa yang diperlukan gitu ya. Misalnya ya, sisi terpanjang daripada tapak menerima sinar matahari langsung sehingga menjadi panas gitu ya. Panas ini bisa mengganggu aktivitas keluar masuk anak-anak gitu ya. Jadi panas itu bermasalah. Kenapa dia bermasalah? Dampaknya adalah anak-anak menjadi seperti apa gitu ya. Nah, arah desainnya maka gitu ya, kita perlu menambahkan beberapa pohon, kita perlu menambahkan kanopi gitu ya, itu arah desainnya. Jadi bisa kita membangun argumen. Jadi sekali lagi ini akan mencegah kita membuat desain yang membuat kita tersesat di Pinterest. Wah, tapaknya panas gitu ya. Nanti kalian ketik how to solve heating in site planning. Keluar nanti ribuan entry gitu ya. Nah, tetapi kalau kita sudah bisa membangun argumen, kita jadi bisa menyelesaikan sendiri. Pinterest hanya menjadi pelengkap. Nah, ini persoalan-persoalan semacam ini akan semakin apa ya? Nanti sepanjang kalian mencoba bereksperimen, berstudio, nanti akan semakin tajam gitu ya. Sampai di studio 5, studio 6, apalagi di TA nanti harusnya ini sudah sangat tajam gitu ya. Kemampuan kita melakukan problem framing.
Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Nah, ini gambarnya bagus sekali nih. Saya suka nih gambarnya, bukannya yang slide. Contoh konteks ya. Tapak berada di tepi koridor jalan yang ramai. Ya, sisi barat menerima panas tinggi. Aktivitas informal muncul pada sore hari. Jalur servis berpotensi bertemu dengan pengunjung. Nah, ini ya, ini adalah konteksnya. Nah, ini adalah data yang kita punya. Ya, nah ini data yang kita punya. Nah, jadi konteks inilah dasar dari semuanya. Nah, di sini kita menjelaskan apa yang harus kita jelaskan, lokasi dan posisi, tipe proyeknya, siapa penggunanya nanti ya, kemudian kondisi penting yang sudah terbukti misalnya ya. Kalau dari penjelasan ini adalah ada jalan yang ramai, ya. Ini adalah data gitu ya. Ada panas dari arah barat gitu, misalnya ya. Jalur servis dan jalur pengunjung mungkin akan bertabrakan. Kemudian ada aktivitas informal. Ini konteksnya, ini datanya yang kalian sudah kumpulkan. Saya suka membuat diagram-diagram seperti ini, gitu ya. Jadi saya akan buatkan lingkaran-lingkaran kaitan antara yang satu dengan yang lain. Jadi kita akan coba melihat yang ini ya. Jadi konteks, gap, dampak, tujuan desain. Jadi sekarang kita lihat konteksnya. Ini adalah konteks ya. Ini adalah konteks, gitu ya. Nah sekarang gapnya apa? Kita lihat dulu gapnya gitu ya. Gap ini adalah apa? Ini adalah ini ya, kesenjangan antara kondisi sekarang dengan kebutuhan ruang yang harus dapat dibuktikan lewat ini. Nah, contoh gap yang sering muncul, tidak ada ruang transisi. Nah, ini adalah gap ya, supaya kita bisa membedakan antara konteks dengan gap. Ini ya, belum tersedia area teduh. Ini adalah yang diinformasikan oleh konteks. Ini adalah gapnya yang tulisannya lebih kecil ini ya. Belum tersedia area teduh dan seterusnya. Ya, ini gapnya. Ini adalah konteksnya yang tadi sudah kita bahas bahwa akses publik dan servisnya bertabrakan. Lalu gapnya apa? Jalur pengguna umum bercampur dengan jalur servis sehingga menimbulkan konflik sirkulasi. Ya, nah, ini double terus nih. konflik sirkulasi. Nah ya, jadi itu gapnya yang tulisannya lebih kecil adalah gapnya. Ini adalah konteksnya ya. Kebisingan yang mengganggu, ini konteksnya ya. Jadi karena datanya ada data. Kemudian, nah belum ada buffer yang cukup. Nah sehingga inilah yang kita selesaikan. Gap-gap ini, tulisan-tulisan kecil ini yang kita selesaikan. Ya. Nah, ini ya, setelah konteks tadi, kita cari gap-nya. Nah, gap adalah kesenjangan antara kondisi sekarang dengan kondisi yang seharusnya ada, gitu ya. Gap ini harus dibuktikan, bukan sekedar opini kalian. Nah, ini yang saya tekankan. Jadi harus bisa dibuktikan. Apa buktinya bahwa di sini akses publik dan servis bertabrakan, misalnya, gitu ya. Apa buktinya bahwa di sini bising, gitu ya. Apa buktinya bahwa di sini apa gitu ya. Jadi kita tunjukkan petanya, fotonya ini Pak, buktinya panas gitu ya. Diagram. Nah, ini caranya kita menyatakan gap ya persoalan yang ada. Kemudian dampak daripada gap itu gitu ya. Nah, banyak mahasiswa ini berhenti di gap, padahal dampak dari adanya gap inilah yang justru sangat penting. Apa dampaknya akibat jalur ini bercampur? Apa dampaknya dari ketidakadaan ruang transisi? Apa dampaknya ini ya, tidak adanya buffer? Nah, inilah yang akibatnya bagi pengguna kalau semua itu tidak ada, gitu ya. Misalnya, karena pengunjung tidak betah, ruang luarnya jadi tidak terpakai ini ya. Padahal kita sudah tempatkan misalnya bangku atau konflik sirkulasi muncul pada jam tertentu akibatnya gitu ya. Nah, jadi ini ya, pengunjung enggan berlama-lama. Ini kenyamanan jadi turun sehingga durasi kunjungan menjadi lebih singkat misalnya. Kalau ini toko ya, kasusnya toko gitu ya. Jadi orang nggak mau berlama-lama gitu karena panas gitu ya. Yang kedua, ruang luarnya malah tidak terpakai, padahal kita mau supaya ada ruang orang yang duduk. Nah, ini konflik sirkulasi muncul pada jam puncak. Ini adalah akibatnya, tiga ini ya. Akibat atau dampak. Nah, ketika dampaknya berhasil kalian jelaskan, maka kita bisa menentukan prioritas. Kalau dampak ini tidak bisa kita jelaskan, kita nggak bisa menentukan prioritas desain apa yang harus kita lahirkan gitu ya. Nah, setelah dampak, nah dengan mudah kita bisa menjelaskan tujuan desain gitu ya. Ini misalnya ya.
Ini yang salah nih ya. Tujuan desain ini adalah intervensi gitu ya, bukan bentuk final. Ini bentuk final yang dia jelaskan gitu ya, bukan eh, bukan intervensi strategis gitu ya. Nah ini yang sudah mengunci, sudah langsung membuat bentuk melingkar menggunakan fasad tertentu gitu ya. Ini sudah langsung keluarnya kreativitas jadi langsung diikat. Nah padahal masih ada pilihan lain yang bisa membuat kita menjadi lebih kreatif lagi gitu ya. Nah, ini ya, mahasiswa sering terlalu cepat menulis tujuan desain sebagai solusi, misal membuat bangunan melingkar atau menggunakan fasad. Ini yang paling sering nih. Budanya pasti sering nih. Second skin ini sering sekali keluar nih. Tiba-tiba panas, second skin, selesai urusan. Saya jadi menyesal gedung G2 saya isi second skin tanaman itu sebenarnya ada sedikit penyesalan itu dijadiin presiden itu ya. Banyak sekali yang membuat itu desainnya itu. Nah, itu yang disebut kita terlalu dini menyimpulkan. Tujuan desain seharusnya masih berada di level yang strategis ya. Ini sudah dijelaskan sebenarnya apa yang harus saya omongkan sudah saya ketik di situ. Saya ngetiknya sambil ngomong soalnya tadi. Misalnya menciptakan urutan masuk yang teduh. Jadi apa yang mau saya omongkan langsung saya ketik. Misalnya gitu ya. Memisahkan jalur, membangun ruang komunal yang aktif. Jadi dengan cara ini kita masih punya ruang untuk bereksplorasi, masih punya ruang untuk berkreasi gitu ya. Nah, ini ya level strategis. Jadi menciptakan urutan masuk yang teduh. Nah, bagaimana caranya? Nah, apakah membuat bangunan melingkar adalah bentuk finalnya itu terserah nanti, tapi di tahap ini yang lebih penting ya. Memisahkan jalur publik dan jalur servis. Nah, ini yang lebih penting gitu ya. Kalau ditulis langsung di sini ditulis gitu ya, misalnya menempatkan jalur servis di sebelah utara dan jalur publik di sebelah selatan. Bisa aja di timur dan di utara gitu ya. Jadi lebih baik kita memberikan ini ya, memisahkan jalur ini gitu ya. Nah, ciri-ciri tujuan desain desain intent namanya ya. Nanti kalau kalian ikut pertukaran nanti ini istilah-istilahnya akan banyak keluar. Desain intent gitu ya. Memberi arah sekali lagi ya, bukan memberi bentuk final. Masih membuka kemungkinan bentuk lain gitu ya. Ini cirinya yang baik ya. Jadi sekali lagi dia memberi arah. Tidak terlalu spesifik. Tidak terlalu spesifik gitu ya. Jadi fokusnya pada strategi, bukan detail finalnya. Bukan pada wah nanti akan saya buatkan second skin yang isi ukuran wayang, gitu. Bukan itu gitu ya. Tapi saya harus mencegah. Nah, fokus strategisnya misalnya mencegah sinar matahari langsung mengenai kaca jendela. Nah, itu adalah fokus strateginya gitu ya. Strateginya apa? Nah, apakah pakai second skin, apakah pakai tanaman seperti gedung G2. Jadi ada banyak kemungkinan. Apakah tanamannya merambat, apakah tanamannya dari bawah naik ke atas, atau memberi air terjun dari atas ke bawah gitu ya. Dan bisa dapat diuji gitu ya. Kalau saya taruh tanaman dari atas ke bawah, apa jadinya? Kalau tanamannya merambat dari bawah ke atas, apa jadinya? Gitu ya. Jadi bisa kita uji. Jadi sekali lagi tidak terlalu spesifik, tetapi dapat diuji. Itu yang disebut sebagai desain intent, tujuan desain. Ya. Contoh desain intent yang kuat ya, ini contohnya ya. Ini kita kasih contoh yang bagus. Ini contoh yang salah ya, sudah dikasih silang sama Bu Tania di situ ya. Jadi urutan masuk yang aman dan teduh. Nah, ini desain intent yang bagus gitu ya. Jadi ini mengarahkan pengalaman pertama pengguna tanpa mengunci bentuk arsitekturnya. Jadi kita mau pengunjung akan mengalami experience yang positif karena pintu masuknya atau urutan masuknya aman dan juga teduh. Nah, ini adalah urutan gitu ya. Urutan masuk, bukan urutan makanan, ya beda ya. Nah, jadi ini sudah kelihatan memiliki kualitas ini mengarahkan pengalaman awal orang masuk ke dalam fasilitas kita. Nah, ini desain intentnya adalah pemisahan jalur publik dan servis gitu ya. Nah, ini untuk mengurangi konflik pergerakan dan menjaga operasional tetap lancar ya. Jadi ada tujuannya gitu ya. Nah, ruang komunal yang aktif saat panas gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya meskipun suhu atau cuacanya lagi panas, ruang komunalnya tetap aktif gitu ya. Nah, jadi mencari kualitas ruang yang tetap nyaman pada jam-jam puncak meskipun suasana panas. Nah, ini contoh tujuan atau desain intent yang kuat. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi lagi ya. Pertama konteks ya, data kalian. Yang kedua gap ya, yang ketiga dampak, yang terakhir tujuan desain atau desain intent ya.
Nah, ini dampak. Nah, ini desain intent ya. Jadi ada 4 komponen. Nah, jadi contoh transformasi ya dari gejala mentah ke problem statement. Jadi harusnya ada data satu lagi. Datanya adalah matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Yang itu yang biasanya selalu muncul. Nah, gejalanya apa? Tapaknya panas ya, ini gejalanya gitu ya. Tapaknya panas. Permukaan dan area luar menerima radiasi tinggi misalnya ya. Aksesnya berpotensi membingungkan, pengguna mungkin sulit membaca jalur. Ruang luarnya sepi gitu ya, area luar belum punya alasan kuat untuk aktif. Nah, kita buat problem statement ya. Ini problem statementnya ya, problem framingnya ini ya. Tapak berada di tepi koridor jalan ramai dan menerima panas tinggi dari sisi barat. Nah, ini data. Kalimat pertama ini data ya. Kalian harus bisa membaca data. Ini ya. Nah, ini gapnya. Belum memiliki ruang transisi yang teduh dan jelas antara jalan dan area publik. Ini apa tadi? Gap ya. Nah, jadi kalimat pertama ini data, ini gap, konteks ya. Ini yang kalimat pertama konteks, yang ini gap, yang ini dampak dari gap itu kondisi ini menurunkan kenyamanan pengguna, membuat ruang luar tidak aktif pada jam panas dan memunculkan kebingungan akses. Ini dampaknya ya. Ini dampaknya. Yang terakhir yang nomor 4 ini desain intentnya. Karena itu desain perlu membentuk urutan masuk yang aman, teduh, terbaca dan mendukung aktivitas. 1, 2, 3, 4 ada di dalam satu paragraf ini ya. Ini problem statement contohnya ya. Jadi buat 4 kalimat aja. Kalimat 1 soal konteksnya, kalimat 2 soal gapnya, kalimat ketiga soal dampak yang ditimbulkan karena adanya gap tadi, kalimat yang keempat adalah desain intentnya ya, tujuan desainnya gitu ya. Nah, ini ya, gejala seperti tapak panas atau ruang luar sepi ini terlalu umum. Nah, setelah melalui framing, kita bisa menambahkan 4 komponen ini gitu ya. Konteks, gap, dampak, lalu arah intervensi atau desain intent ya. Nih, desain problem statement yang baik terdengar agak panjang, tetapi tidak bertele-tele, tetapi juga jauh lebih operasional. Ya, jauh lebih operasional. Nah, dari sini konsep dan alternatif bisa kita kembangkan dengan dasar yang lebih jelas. Dengan dasar konteks, gap, dampak, lalu arah intervensi. Nanti kalau kalian seperti kami menjadi dosen, hal seperti ini juga menjadi keseharian kita, gitu ya, menemukan apa gapnya, gitu ya. Oke. Jadi ini ya, jadi dari gejala ke problem statement ya. Jadi ini ya, satu kalimat ini ya. Ah, ini akan membuat kita lebih mudah di dalam merancang. Ini juga akan menjadi argumen yang baik untuk setiap item yang kalian rancang ya. Nah, ini yang menjadi menjadi argumen ya, argumen desain yang kalian hasilkan ya. Kenapa meletakkan, nah kalau yang ini ya, misalnya ya, kalian membuat desain koridornya kalian isi apa namanya itu pergola gitu ya. Ngapain ini jalan dibuat pergola? Karena saya mau membuat urutan masuk yang aman, teduh, terbaca dan mendukung aktivitas ruang komunal. Ini argumennya. Nah, saya membuat hal ini karena ada kondisi-kondisi yang dapat menurunkan kenyamanan pengguna dan membuat ruang menjadi tidak aktif di jam panas. Hal itu diakibatkan oleh belum adanya ruang transisi. Nah, panasnya sendiri akibat menerima panas dari sisi barat. Nah, ini kalau kita balik, dia akan menjadi argumen desain. Kalau dibaca dari sini ke bawah, dia menjadi problem statement. Kalau dibaca dari sini ke atas, alah, gimana caranya? Gimana caranya? Nah, hilang. Kalau kita baca sebaliknya, dari yang paling bawah ke atas, dia menjadi argumen desain. Ya, jadi itu ya. Paham ya? Sampai situ ya? Paham? Kita pelan-pelan aja. Baru 49 menit kok. Saya yang sudah kelelahan. Nah, mudah-mudahan nanti kalian bisa lebih paham ya. Kita pelan-pelan aja ya, kita pelan-pelan aja. Karena biasanya mahasiswa langsung ingin mendesain aja. Nah, saya tipe arsitek yang lebih suka meriset dulu bangunannya. Nah, karena itu Pak Prank, Pak Dekan kita yang selalu menjadi kontraktor dari kerjaan saya selalu bilang,
Lah desainmu beda-beda terus gitu ya, karena risetnya beda-beda terus gitu ya, desain intentnya beda-beda terus gitu ya, jadi selalu berkembang. Nah, sekarang kita menuju ke constraint gitu ya. Jadi selain desain intent, kita akan masuk ke yang disebut sebagai constraint. Nah, jadi kalau ke depan tadi kita ada di titik mana sekarang ya? Nah, dulu ya. Ini ya, tadi sudah sampai di problem statement ya, sampai di sini ya. Sekarang kita ke constraint ya, ke peta ini, peta yang tadi ya, peta ke constraint. Kita lihat constraint. Nah, constraint itu adalah kita punya batasan-batasan, nah, gitu ya. Eh, ada dua constraint seperti yang kita pelajari, kayaknya di awal kita sempat mempelajari. Ada yang negotiable sama non-negotiable. Ada yang bisa dinegosiasikan, ada yang wajib harus kita ikuti constraint-nya ya. Nah, ini constraint yang harus kita ikuti ya, non-negotiable atau wajib ya. Regulasi harus kita penuhi ya. Ini yang kalau di urutan petanya Brian Lawson tuh yang bagian bawah, yang kotak-kotak itu ya, yang arsitek, klien, bawahnya ada user, terakhir ada apa namanya itu regulator, ya, ada legislator gitu ya. Nah ini semakin ke bawah semakin hard, semakin ke atas semakin soft. Nah ini regulasi termasuk yang hard constraint, harus kita ikuti, tidak bisa kita rubah. Bagi arsitek kita nggak mungkin bisa merubah regulasi. Yang kedua, luas lahan, batas lahan nggak mungkin kita ubah, ya, nggak mungkin kita ganti-ganti. Yang ketiga, waktu kapan desainnya harus selesai karena di lapangan akan dimulai pekerjaannya. Mungkin bisa kita negosiasikan, tetapi tidak bisa kita rubah 100%. Nah, semakin ke sini, anggaran. Nah, mungkin bisa kita pengaruhi sedikit gitu ya. Nah, yang regulasi dan batas lahan ini dua yang super hard constraint. Nah, ini masih sedikit bisa kita negosiasikan. Tetapi yang negotiable, nah yang soft constraint ini bisa kita ganti-ganti, adalah yang terkait dengan preferensi kita sebagai seorang arsitek. Misalnya, karakter dan identitas bangunan yang kita mau. Saya mau karakternya atau identitasnya adalah bangunan yang serba terbuka. Saya mau serba tertutup. Bisa kita ganti-ganti. Tidak ada yang mengikat kita. Di sini semuanya mengikat, gitu ya. Meskipun ada yang tingkat mengikatnya paling kuat, yaitu regulasi, tingkat mengikatnya yang boleh dibilang sedikit lemah, yaitu anggaran. Dan di dalam beberapa kasus ini bisa sangat mengikat, sangat kuat, terutama untuk proyek-proyek pemerintah, karena sudah ada pagunya, gitu ya. Jadi dia mengikat. Tapi ada juga kalau proyek personal, proyek komersil, wah Pak, kalau kita tambahin ini bisa meningkatkan nilai jual, harganya bisa kita tinggikan misalnya, ya. Bisa anggarannya bisa dinegosiasikan, ya. Nah, ini kalau yang hard constraint ini sebagai dinding yang tegas menjadi batas yang harus kita hormati. Jadi batasnya ini ya, tidak bisa kita ini. Ya. Nah, ini yang lentur gitu ya. Nah, ini kita bayangkan sebagai hal yang lentur. Preferensi citra, kenyamanan gitu ya. Nah, nanti kita bisa bermain-main dengan level-level kenyamanan. Fleksibilitas program ya, kita sesuaikan fleksibilitas programnya. Materialnya ada banyak sekali pilihan dan teknologinya gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai constraint gitu ya. Nah, constraint ini bukan musuh kreativitas. Sekarang lagi rame. Saya dihajar tadi di grup YAI Bali. Gara-gara saya bilang kita harus hati-hati soal constraint ketinggian bangunan. Jadi pemerintah sekarang mau menaikkan ketinggian bangunan dari 15 meter menjadi 45 gitu ya. Saya bilang kita harus hati-hati, saya dibilang anti perubahan enggak gitu ya. Jadi bukan, selalu dianggap bahwa constraint 15 meter itu adalah musuh dari kreativitas. Padahal di Paris juga sama 15 meter ketinggiannya. Dulu pada waktu Menara Eiffel dibangun di Prancis, semua orang protes. Meskipun sekarang dia menjadi landmark. Lihat bangunan di sekitar Menara Eiffel. Semuanya 5 lantai. Nggak ada yang lebih dari 5 lantai. Paris punya satu kota yang uh, sangat tinggi, tetapi tidak menarik turis. Tidak ada orang yang datang ke sana gitu ya. Justru dengan adanya constraint, kita jadi memiliki batasan yang jelas. Gitu ya. Keputusan desain kita bisa jadi lebih tajam, menjadi lebih realistis, lebih inovatif. Bayangkan kalau ketinggiannya bebas, luasnya bebas, anggarannya bebas gitu ya. Batas lahan yang kalian mau bebas. Kita jadi terombang-ambing apa yang harus saya buat gitu ya. Nah, tapi kalau kita batasan lahannya kecil, batasan lahannya lebarnya hanya 5 meter, tapi ke belakangnya 20 meter. Ini constraint.
Tetapi ini bisa memancing kreativitas kita. Tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa. Ini juga constraint, tetapi bisa menjadi sumber kreativitas kita, gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa constraint itu adalah musuh dari kreativitas. Justru dari constraint ini kita bisa mengeluarkan karya-karya yang inovatif, karya-karya yang kreatif. Ya. Gedung G2 itu constraint-nya banyak sekali sebenarnya, cuman orang nggak tahu gitu ya. Di depannya ketutupan gedung G1 setengah, bagian depannya ketutupan G1. Satu-satunya wilayah yang terbuka adalah ke arah barat. Kalau dibuka ke arah barat, panasnya akan sangat tinggi. Jadi karena ada banyak constraint itu akhirnya kami di tim desain justru memikirkan lebih kreatif gitu ya. Ntar ya, halo Bu Ayu, lagi ngajar Bu. Iya, iya. Tak tunggu-tunggu di kampus. Tadi tak tunggu di kampus. Oh gitu ya. Besok nak. Ya besok nak ya. Naik gunung. Oh, Pak masih ngajar. Nah, jadi constraint itu ada dua gitu ya. Ada yang hard constraint. Jadi kalau kalian ingat di bagian dasar kuliah awal, kuliah satu apa kuliah dua kalau nggak salah, itu adalah saya memberikan dasar-dasar desain. Nah, ini dia sekarang kita panggil lagi ada hard constraint, ada yang soft constraint ya. Jadi ini yang harus kita patuhi, ini yang bisa kita negosiasikan gitu ya. Jadi sekali lagi jangan menganggap constraint sebagai musuh, enggak gitu ya. Kadang-kadang semakin banyak constraint kita jadi lebih kreatif lagi. Dulu ada satu dosen saya waktu di Inggris, dia harus merancang sebuah bangunan untuk stasiun penelitian di Kutub Utara. Constraint-nya luar biasa. Orang tidak bisa bekerja di situ karena saking dinginnya. Tanahnya atau lahan tempatnya dia mendirikan bangunan seluruhnya dari es. Jadi ada banyak sekali constraint-nya, tetapi karya arsitektur jadi sangat inovatif. Ya. Ada juga kawan riset saya yang eh, ini yang sekarang lagi ramai di jalur Gaza. Dia membuat permukiman di jalur Gaza. Constraint-nya apa? Setiap bulan bisa kena bom gedungnya gitu ya. Jadi constraint-nya luar biasa. Penghuninya bisa berubah jadi banyak, bisa sebagiannya mati gitu ya. Jadi itu menjadi constraint. Yang dia lakukan adalah begitu kena bom, material runtuhan bisa dijadikan bangunan lagi, bisa dihancurkan. Nah, itu menjadi sangat kreatif gitu ya. Nah, kemudian bagian atas gedung, jadi dia buat sebagai ruang terbuka, jadi kalau ada serangan, bisa langsung dilihat gitu ya, jadi jauh-jauh bisa dilihat. Jadi sekali lagi constraint itu bisa membuat kita menjadi sangat kreatif gitu ya. Jadi constraint itulah yang membantu kreativitas kita. Jadi jangan menganggap ketinggian 15 meter itu membatasi kreativitas gitu ya. Nah, cuman ya itu jadi pendapat kita menjadi tidak populer karena kita kan suka membangun yang heboh-heboh gitu ya. Nah, sekarang dari constraint menjadi kriteria gitu ya. Jadi kriteria ini bukan goal ya. Goalnya arah umumnya. Kriteria ini adalah ukuran yang lebih spesifik dan teruji gitu ya. Ini berikutnya apa ya? Ya, jadi ini ya. Jadi kita sampai ke yang nomor 4. Nanti minta tolong ini dipisah ya bukannya jadi 4 ya. Jadi kan constraint udah tadi. Nah, sekarang kita akan ke kriteria ya. Kriteria ini yang lebih terukur lagi ya. Nah, nanti biar direvisi sedikit. Tadi saya cepat-cepatan dikit. Nah, sekarang kita ke kriteria. Mana dia? Nah, goal itu adalah arah besar, menciptakan ruang komunal yang nyaman. Nah, ini goals, tapi dia tidak terukur. Yang nyaman itu seperti apa? Nah, maka indikator nyaman inilah yang kita jadikan sebagai kriteria. Tetap nyaman pada jam 12 sampai jam 3 sore. Jam yang paling ngantuk. Dan saya 2 hari mengajar ini, sekarang dan besok. Tadi setengahnya tidur. Ngajarnya mata kuliah sejarah. Ya saya biarin aja, saya maklumi gitu ya. Mungkin banyak tugas malamnya mereka begadang, jadinya sebagiannya tidur gitu ya. Nah ini ya, yang nyaman ini, goals-nya nyaman, tetapi kita pecah menjadi kriteria. Nyaman itu adalah ini. Pada jam ini tetap nyaman. Ada area teduh,
pada area teduh yang dominan ya. Jadi sekali lagi yang nyaman ini. Sirkulasi publik tidak berpotongan dengan servis. Nah, maka goals ini yang namanya kriteria ini adalah pecahan dari goals ini atau detail daripada goals ini gitu ya. Dan ini sering menjadi bagian yang paling rancu. Jadi goals itu adalah arah umum, menciptakan ruangan yang nyaman. Kriterianya seperti apa? Menciptakan ruangan yang membuat kreativitas anak menjadi meningkat. Kriterianya apa gitu ya? Alat ukurnya apa gitu ya? Ini yang disebut sebagai kriteria alat ukur ya. Nah, ini ya, ruang komunal yang nyaman itu baru goal, bukan kriteria. Tetapi kalau ruang tetap nyaman pada siang hari, memiliki area teduh yang dominan, sirkulasi publik yang tidak terganggu. Nah, ini yang sudah mulai menjadi kriteria. Nah, ini penting ya. Karena apa? Karena tanpa kriteria kita tidak bisa mengatakan desain kita benar atau salah, ya. Kita tidak bisa mengatakan desain kita bagus atau jelek. Karena dia akan jatuh pada selera gitu ya atau intuisi yang tidak teruji. Kriteria saya adalah membuat area teduh yang dominan. Mana buktinya? Buktikan gitu ya di dalam desain. Kriteria saya adalah membuat sirkulasi publik tidak berpotongan dengan servis. Mana buktinya? Ya. Kriteria saya adalah membuat ruangan tetap nyaman pada jam 12 sampai jam 15. Mana buktinya gitu ya. Nah, tanpa kriteria, nah ini ya, oh, sama diulang kalimatnya. Nah, ini ya, tanpa kriteria, evaluasi desain menjadi selera atau intuisi. Nah, ini ya, dengan kriteria, keputusan menjadi jelas, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, keputusan-keputusan desain kita menjadi sangat bertanggung jawab. Uh, bukan karena saya berteman baik, tapi buat saya Popo Danes adalah arsitek yang memiliki kriteria yang sangat rigid dalam setiap desainnya dia. Jadi kalau kita lihat dari gambar, dari foto bangunannya biasa banget gitu ya. Tapi kalau kita alami langsung ruang-ruangnya akan terasa, wah ini aura Popo Danesnya keluar gitu ya. Benar-benar gitu ya, benar-benar kriteria desainnya benar-benar sangat tajam gitu ya. Caranya dia menaruh jendela sangat hati-hati, caranya dia membuat railing tangga yang kalau di foto kelihatan biasa, tapi begitu kita pegang, benar-benar terasa. Nah, saya tahu karena saya sering diajak lihat-lihat proyeknya dia. Gitu ya. Nah, apanya yang kita uji dari kriterianya, performanya gitu ya, performatif namanya ya. Nah, yang performatif ini adalah thermal, panasnya, akustiknya, ventilasinya, bayangannya, drainasenya gitu ya. Bagaimana semua ini bekerja. Performatif ini asal katanya performa gitu ya, performance. Jadi bagaimana dia bekerja. Operasionalnya gitu ya, cara kerjanya, sirkulasinya antara publik dan servis, efisiensi sirkulasinya, ya, fleksibilitas penggunaan, nah ini yang operasional, kemudahan pengelolaan. Jadi pada saat gedungnya beroperasi, ini yang kita uji, ya, sosiokulturalnya, gitu ya, zona-zona sensitif, misalnya dekat dengan tempat suci, dekat dengan pura, dekat dengan kawasan konservasi. Elemennya yang bernilai, gitu ya, kebiasaan-kebiasaan lokalnya, makna ruangnya, gitu ya. Nah, jadi ada tiga inilah yang kita uji. Kriteria performatif, apakah sudah teruji dari kriteria yang sudah kita buat. Kriteria operasionalnya, apakah sudah teruji atau apakah bisa diuji. Kriteria sosiokulturalnya apakah bisa diuji. Ya, nah, kalau ini berhasil, maka desain kita akan menjadi desain yang baik. Nah, ini ya. Jadi kriteria itu bisa kita buatkan dalam bentuk matriks. Klien kadang nak milih site kan ngomong energy, ternyata kriteria juga sama ya. Ini adalah cara yang paling bagus untuk menilai. Sorry, ini membuat kalian jadi lebih banyak pikiran. Saya suka membuat mahasiswa repot. Selain mahasiswa, dosen juga suka saya buat repot. Dosennya nggak bisa tidur. Nah, jadi kita bisa bandingkan kriteria tadi adalah teduh pada jam 12 sampai 15. Kita buatkan alternatif desain. Kita sudah punya 3 alternatif desain misalnya ya. Jadi teduh pada jam 12 sampai 15. Oh, alternatif A sama alternatif C memenuhi kriteria gitu ya. Jalur publiknya pisah dengan servis. Oh, yang memenuhi A sama B gitu ya, yang C nggak terpenuhi. Ruang komunalnya aktif gitu ya. Wah, ternyata cuma B yang aktif gitu ya. Hormati zona sensitif misalnya. Oh, yang A sama yang C. Nah, mana yang lebih banyak centangnya, maka itu yang terpilih. Biasa ya, sama seperti membuat penilaian desain gitu ya. Jadi kalian buat tentukan
Jadi ini namanya menguji alternatif menggunakan kriteria yang sudah kita bangun, ya. Jadi tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak alternatif, kita tidak akan tersesat di Pinterest. Kalaupun kita tersesat di Pinterest, masukkan saja ke sini. Pinterest A, misalnya ya, Pinterest A. Wah, ini terpenuhi, ini enggak, ini terpenuhi. Gambar Pinterest B, ini tidak terpenuhi, ini terpenuhi. Jadi gambar Pinterest pun bisa kita uji kalau kita sudah punya kriteria ini. Itu ya. Nah ini ya, kalau kita punya beberapa alternatif, kita bisa gunakan kriteria ini. Jadi tidak harus matematika sekali gitu ya, tidak harus benar salah sekali, tapi kita punya punya apa ya, punya sense bahwa ini lebih baik daripada itu gitu ya. Yang A lebih baik daripada B pada bagian ini, yang B lebih unggul dibandingkan dengan A di bagian ini. Jadi kita bisa membuat itu. Jadi kita nggak mengambil keputusan akan lebih mudah ya. Nah, nanti kalau kita diskusi-diskusi, kalau kami protes, lu kok kayak bentuknya kayak begini? Ini Pak, saya sudah uji kriterianya. Ah, kalian punya argumen lagi, ya. Nah, ini kesalahan-kesalahan umum yang setelah 20 tahun saya menjadi dosen. Jadi ini kesalahan umum ya. Masalahnya terlalu umum, jadi kalian tidak berhasil menemukan masalah yang spesifik, gitu ya. Gejala baru sekedar demam sudah dianggap sebagai akar masalah gitu ya, padahal akar masalahnya adalah radang tenggorokan gitu ya. Nah ini ya, jadi gejalanya hanya menyentuh permukaan, begitu ini selesai masalahnya muncul lagi, demamnya hilang malamnya, paginya muncul lagi gitu ya. Jadi gejala itu sering dianggap akar masalah, padahal bukan gitu ya. Tujuan sudah jadi bentuk final. Seperti tadi ya, jangan menuliskan bentuk final. Constraint-nya tidak dinyatakan. Nah, jadi kalian harus menyatakan constraint-nya dengan jelas. KDB-nya sekian. Nah, kalau sama Bu Siska itu biasanya dia sangat strict. KLB-nya segini loh, gitu ya. KDB-nya segini, nggak boleh. Koefisien basement-nya segini, gitu ya. Apa namanya? KTB ya, koefisien tapak basement, gitu ya. Goals-nya tidak berhasil diterjemahkan menjadi kriteria. Hanya menciptakan ruang yang nyaman, gitu ya. Baru goal. Ini tidak jadi kriteria. Ini yang paling sering, kalian banyak mengumpulkan data tapi jadi dekorasi. Jadi bagus pada saat presentasi ya. Nah, kalau framingnya lemah, seluruh proses desain menjadi mudah goyah ya. Jadi mudah di, ditanyakan sama dosen, lalu kalian jadi tidak punya counter argumen untuk membela diri. Kenapa ini jadi begitu gitu ya? Kenapa tidak ini kok pintu masuknya di sana gitu ya, begitu ditanya saya sering gitu ya, loh harus salah ya Pak ya, loh ini bukan salah, kamu jelaskan kenapa pintu masukmu udah di sana gitu, bangun argumen masalahnya apa sehingga kamu melahirkan pintu masuk di sana. Yang paling sering saya tanyakan bahkan sampai di level TA, kenapa pintu masuk dan pintu keluar harus dipisahkan? Ya supaya terpisah Pak. Ya kenapa gitu, bangun argumen dari situ gitu ya. Masalahnya apa sehingga saya harus memisahkan pintu masuk dan pintu keluar. Datanya apa sehingga ini terpisah. Datanya dulu, gap-nya, lalu apa tadi, setelah gap, pernyataan masalahnya, dampaknya apa yang mungkin timbul, lalu pernyataan masalahnya apa, kalau saya jadikan satu, nanti masalahnya kan ini, sehingga saya jadikan dua gitu ya. Nah, kenapa harus pakai candi bentar? Juga nggak bisa dijawab gitu ya. Nah, jadi harus keputusan desain itu harus punya argumen yang kuat sehingga kalian bisa mudah membangun argumen. Desain kalian jadi memiliki argumen yang kuat. Ini nanti kalian pilih sendiri ya nanti ya. Nanti mungkin kita akan jadi ini tugas. Kita belum punya tugas ya Bu Tania ya. Belum ya. Nanti minggu depan kita akan tugas atau setelah UTS ya biasanya ya tugas itu ya. Setelah UTS biasanya. Jadi di awal teori dulu nanti kita jadikan ini. Kayaknya Pak, supaya materinya mereka rapi. Ya rapi dulu ya Ya. teorinya biar rapi dulu nanti setelah UTS kita akan. Sampai ngomong 1 jam. Terlalu lumayan 1 jam. Nggak sadar 1 jam. Nah ini ya, jadi intinya adalah desain yang kuat itu lahir dari problem framing yang kuat, ya. Desainnya akan jadi berkarakter gitu ya, karena problem framingnya kuat, argumen-argumennya jelas gitu ya, argumen. Dulu pada waktu saya membuat Wischool gitu ya, ditanyain,
waktu belum ditutup atapnya. Wah, ini ngapain bikin cerobong di sini? Dikira cerobong gitu bagian atas. Nah, karena saya mau menaruh kaca di bagian on top of the roof, saya mau menaruh kaca 2 gitu ya, di depan sama di belakang. Karena apa? Karena bentangnya lebar. Kalau kita nggak intervensi dengan cahaya dari atas, ruangan di dalam akan menjadi gelap gitu ya. Jadi ada problem framingnya pada waktu saya membuat sketsa-sketsa itu, ketemulah, wah ini kalau kayak begini ruang dalamnya bakalan jadi gelap banget gitu ya. Nah, maka saya angkat di bagian tengahnya, lalu bagian atasnya kita tutup pakai kaca. Sehingga kalau kita masuk di siang hari, nah ruangan di dalam menjadi sangat-sangat super terang benderang ya, tanpa harus menggunakan pencahayaan buatan. Nah, seperti itu ya. Jadi lahir dari framing yang kuat. Jadi kita bisa membuat framing yang bagus. Jadi kita punya argumen yang kuat. Dan hasilnya, ya believe it or not, saya sudah membuktikan di beberapa karya desain. Jadi bagus gitu ya. Jadi oke, performanya bagus. Yang tadi itu ya, apa tadi itu ya? Performa apa tadi sih? Lupa. Ini ya, performanya jadi bagus. Ini ya, thermalnya bagus. Secara operasional karena terang dia jadi bagus. Secara sosiokultural dia tetap memberi kesan atapnya meruncing, kerucut ya. Jadi bisa kita uji gitu ya penyelesaian yang kita ambil. Nah, yang kedua, inti pertemuan hari ini adalah framing itu adalah mengubah data yang sudah kalian punya menjadi problem statement, menjadi constraint, dan menjadi kriteria desain. Ya. Nah, ini tidak mudah. Ini kalau dibaca ini mudah sekali, tapi begitu dikerjain, orang aja Pak Bang bisa aja lah gitu ya. Jadi lupa kita biasanya. Begitu mulai mengerjakan, baru mulai ketemu masalahnya, malah sing metakon gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah punya kriteria, akan membuat evaluasi menjadi lebih argumentatif dan dapat diuji ya. Jadi kita dapat uji. Itu ya. Nah, ini referensinya nggak usah kalian baca nih, bahasa Inggris semua. Saya juga cuma ngambil intinya aja. Nah, itu kira-kira ini kayaknya slide terakhir. Nanti kalau slide-slide-nya ini dijepret aja, di print dijepret sudah bisa jadi 200-300 halaman itu ya, karena pertemuannya ada 14 ya. 16 itu kan sudah dengan UTS sama UAS ya. Ya, betul Pak. Ya, 14 jadi kalau tidak ada libur, saya kemarin ada libur sehari ya. ada libur ya. Nah, Iya. jadi kalau setiap pertemuan kita punya 20 sampai 25 slide, itu sudah jadi bahan ajar yang Ya, cukup masif. kita ajukan saja Pak. Ya, lalu setiap minggu nanti kita buat ini ya, bahan ajar. Jadi bisa kita buatkan jadi buku di akhir perkuliahan. Oke, itu kira-kira ya. Nah, mudah-mudahan jadi salah satu tujuan dari kuliah ini dibuat bersamaan dengan studio kalian adalah bisa saling inform bolak-balik gitu ya. Jadi kuliah di sini bisa inform ke studio kalian, persoalan di studio kalian bisa kalian refleksikan di sini. Nah, mudah-mudahan selama 1 jam ini ada beberapa spark some ideas yang bisa membantu pada saat kalian studio. Itu kira-kira ya. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Nah, ketua kelasnya buat ini ya, dokumen perkuliahan seperti biasa. Diisi logbooknya. Jadi di bagian depan, apa yang harus diisi, apa namanya itu? Tujuan pembelajaran, apa namanya itu ya? Di depan itu ya. Capaian pembelajaran. Nah ini diisi ya, kan biasanya ada itu capaian pembelajaran apa yang kalian pelajari. Jadi 4 poin ini sudah kita bahas pada malam hari ini. Ada ini, memahami posisi ini, membedakan ini, menyusun ini, dan menggunakan ini. Ya. Jadi udah kami isi di bagian depan. Jadi kalian bisa lihat. Ada pertanyaan sementara? Nah, kalau belum ada, kita cukupkan. Bu Tania, ada yang mau disampaikan? Cukup Pak. Cukup ya? Ya. Oke. Terima kasih. Tepat jam 9, kuliahnya saya tutup. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak, Bu. Malam.